Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fatin Ghoziah dengan NIM 3105024000118. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Kekhalifahan Abbasiyah. Makalah ini disusun sebagai bagian dari penugasan ujian tengah semester untuk mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baik, lanjut latar belakang. Setelah era Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah berperan dalam penyebaran Islam. Namun, sistem pendidikan masih informal. Dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi menandai babak baru dengan pendirian ibu kota di Baghdad sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Khalifah-khalifah Abbasiyah mendirikan lembaga pendidikan dan mendorong penerjemahan karya ilmiah dari berbagai budaya ke dalam bahasa Arab. Pendidikan Islam telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa Nabi Muhammad SAW yang menjadi fondasi bagi sistem pendidikan Islam selanjutnya. Setelah era Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi berperan dalam penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Namun, sistem pendidikan pada masa ini masih bersifat informal dan terbatas pada pengajaran agama. Kehadiran dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi menandai babak baru dalam sejarah. Menggulingkan dinasti Umayyah, Abbasiyah mendirikan ibu kota baru di Baghdad, yang kemudian menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di dunia. Khalifah-khalifah Abbasiyah seperti Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun memberikan perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pembahasan pada periode pendidikan Islam dinasti Abbasiyah. Yang pertama, periode awal pada tahun 750 sampai 900 Masehi. Masa keemasan berlangsung dari pendiriannya hingga sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi. Periode ini ditandai dengan kekuasaan sentral yang kuat, stabilitas politik, dan puncak perkembangan intelektual. 2. Periode akhir masa kemunduran dimulai ketika otoritas khalifah mulai dilemahkan oleh pengaruh militer Turki dan fragmentasi politik regional. Periode ini berakhir dengan jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Pendirian Baitul Hikmah sebagai pusat penelitian dan penerjemahan didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan dikembangkan lebih lanjut oleh putranya Al-Ma'mun. Baitul Hikmah berfungsi sebagai pusat penelitian, perpustakaan, dan penerjemahan yang mengumpulkan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu dan budaya. Pendirian madrasah, lembaga sekolah formal, Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Wazir Nizam al-Mulk menjadi model bagi lembaga pendidikan tinggi di dunia Islam. Kurikulum madrasah mencakup ilmu fikih, tafsir, hadis, logika, astronomi, dan matematika, mencerminkan integrasi antara ilmu agama dan sains. Lembaga pendidikan non-formal yaitu masjid dan kutab berperan penting dalam pendidikan masyarakat. Kutab berfungsi sebagai tempat belajar membaca, menulis, dan dasar-dasar agama bagi anak-anak, sementara masjid menjadi pusat diskusi dan kajian ilmiah bagi orang dewasa.
Institusi dan lembaga pendidikan Islam Abbasiyah. Satu, Baitul Hikmah, didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan dikembangkan oleh Al-Ma'mun. Berfungsi sebagai pusat penelitian, perpustakaan, dan penerjemahan. Dua, Madrasah. Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Nizam al-Mulk pada abad ke-11 Masehi. Menjadi model sekolah tinggi formal dengan kurikulum yang mencakup ilmu fikih, tafsir, hadis, logika, astronomi, dan matematika. Tokoh dan kontribusi pendidikan di masa Abbasiyah. 1. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Formalisasi disiplin usul fikih melalui karyanya Ar-Risalah memberikan landasan metodologis yang diajarkan secara luas di Madrasah Nizamiyah. 2. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Standarisasi dan kritik hadis. Melalui karyanya Sahih Al-Bukhari menetapkan standar tertinggi dalam kritik sanad dan matan hadis. 3. Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karyanya yang mengkritik filsafat, tetapi pada saat yang sama menyelaraskan akal yang wahyu menjadi fokus utama dalam pendidikan moral dan etika. Yang keempat, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Karyanya Kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah menjadi dasar bagi semua ilmu hitung modern. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, pionir di bidang kimia dan kedokteran. Karyanya menjadi kurikulum wajib di sekolah kedokteran dan rumah sakit yang didirikan di Baghdad. 6. Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, Ibnu Sina, biasa kita memanggil Ibnu Sina. Karyanya Al-Qanun fi At-Tibb menjadi rujukan utama dalam ilmu kedokteran di Eropa dan dunia Islam selama berabad-abad. Kurikulum, metode, dan tujuan pendidikan Islam Abbasiyah. Kurikulum pendidikan Islam Abbasiyah. Kurikulum pendidikan Islam Abbasiyah yaitu kurikulum bersifat komprehensif. Dibagi menjadi dua kategori besar. Al-ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu agama atau nakli, yaitu tafsir, hadis, fikih, kalam, dan sastra, serta bahasa Arab. Yang kedua, al-ulumal aqliyah, yaitu ilmu matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan kimia. Metode pengajaran yaitu yang pertama, halaqah, ceramah dan diskusi di masjid dan madrasah. 2. Rihlah ilmiah, perjalanan intelektual untuk mencari guru dengan sanad otentik. 3. Imla dan tasmi', dikte dan pengujian hafalan. Tujuan pendidikan menyelaraskan ilmu nakli dan akli, menciptakan individu yang utuh secara intelektual dan moral. Faktor-faktor kemunduran pendidikan Islam Abbasiyah. Faktor internal, intelektual, dan politik. Dominasi ilmu nakli atau ilmu akli, fanatisme, mazhab, dan korupsi, serta mismanajemen wakaf. 2. Faktor eksternal, ekonomi dan militer. Fragmentasi politik dan perang saudara. Invasi salib dan inovasi Mongol pada tahun 1258 Masehi yang menghancurkan infrastruktur pendidikan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari makalah tersebut yaitu Kekhalifahan Abbasiyah mewariskan sistem pendidikan yang sangat maju, ditandai dengan universalisme, ilmu pengetahuan, dan dukungan patronase dengan negara yang kuat. Institusi kuncinya adalah Baitul Hikmah dan Madrasah Nizamiyah yang menyelaraskan ulum diniyah dan ulum aqliyah. Metode pengajaran yang berbasis pada sanad dan tradisi rihlah ilmiah melahirkan tokoh-tokoh revolusioner seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina. Namun, kemunduran sistem pendidikan ini disebabkan oleh dominasi kaku ilmu agama yang membatasi nalar bebas, fanatisme,
mazhab, dan puncaknya adalah hancurnya infrastruktur fisik akibat invasi Mongol. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya, mohon maafkan.